Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Juanda, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Depan. Saya Nakohorjo Mar'an, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batang dari SD Negeri Limpung 01. Saya Samsudin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Gombong. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam Pak Juanda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Juanda. Oke, saya dengar nanti Pak Sam akan melakukan coaching ya dengan coachnya itu Pak Sam, dan coachnya nanti rencananya Bunak, betul? Iya betul sekali Bapak. Oke Pak Sam, sebelum nanti Pak Sam melakukan coaching dengan Bunak sebagai coach, ada beberapa yang akan saya tanyakan Pak Sam. Pertama-tama saya akan menanyakan penilaian yang sudah saya buat ini, yaitu saya akan mengamati coach dan coach sesuai dengan topik penilaian yang sudah saya buat ini, apakah sudah sesuai dengan alur peserta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach, yaitu Bunak nanti, dan bagaimana pula coach tersebut merespon pertanyaan dari Bapak, yang tentunya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Sam, pertanyaannya seperti ini Pak Sam. Kompetensi apa yang nanti kira-kira Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bapak. Pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke, dari kompetensi yang telah Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak fokuskan nanti? Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang akan saya fokuskan yaitu pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Oh, iya. Indikator yang saya inginkan nantinya adalah bahwa coach itu nanti dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dengan kekuatan atau kekuatan yang dia miliki Bapak. Oke. Demikian Pak Sam, pra observasi kita kali ini. Iya, Bapak. Saya akan berikan pertanyaan lagi setelah selesai melakukan coaching. Terima kasih Pak Sam. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsudin. Waalaikumsalam Buna. Gimana kabarnya hari ini Buna? Alhamdulillah baik Pak Sam. Iya. Kemarin Ibu menghubungi saya katanya mau ngobrol-ngobrol. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa Ibu ya? Ini Pak Sam, saya itu kok masih kepikiran ya Pak Sam tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas saya Pak Sam untuk memenuhi kebutuhan murid-murid saya Pak Sam. Iya, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini yaitu saya nanti akan bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dengan baik Pak Sam. Oh ya, coba Ibu sekarang Ibu boleh ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya Pak Sam, pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya laksanakan di kelas saya yaitu karena di kelas saya itu kan murid-muridnya unik ya Pak Sam, dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi saya sebagai seorang guru ingin memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, salah satunya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi saya itu masih bingung Pak Sam, bagaimana untuk memulainya, kemudian menerapkannya, serta apakah pembelajaran berdiferensiasi itu harus diterapkan di semua mata pelajaran maupun di materi yang akan saya ajarkan Pak Sam. Iya betul Ibu, dari apa yang Ibu
ceritakan tadi memang kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensi seperti itu ya. Apakah Ibu sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Yang saya pahami Pak Sam dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan murid Pak Sam. Ya, jadi meliputi kesiapan belajar, kemudian minat belajarnya serta profil belajarnya Pak Sam. Ya. Kira-kira langkah awal apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Langkah awal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu saya akan melaksanakan tes diagnostik. Ya, tes diagnostik yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama dengan menggunakan angket dan wawancara. Jadi untuk mengetahui gaya belajar mereka, apakah mereka itu termasuk gaya belajar yang auditori, yang visual maupun yang kinestetik. Nah, untuk yang tingkat kognitifnya itu saya akan melihat raport di kelas yang sebelumnya Pak Sam. Iya, setelah Ibu melaksanakan tes diagnostik tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Iya, strategi yang akan saya laksanakan yaitu strategi yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, itu ketiga diferensiasi itu kan tidak semuanya bisa kita terapkan. Kadang juga boleh sih kita terapkan ke semuanya, tapi kita bisa memilih salah satunya Pak Sam, yaitu apakah diferensiasi produk saja ataupun dari ketiga-tiganya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kita Pak Sam. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Ibu akan menerapkannya di kelas Ibu? Ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya, yaitu di kelas 4 dengan materi bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran itu saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka yang tadi saya sudah laksanakan di tes diagnostik itu, yaitu ada yang kelompok auditori, kemudian kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Nah, untuk nanti produknya ada produknya itu mereka juga akan saya berikan yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk yang auditori nanti mereka bisa menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsinya dengan menggunakan narasi. Lalu yang visual itu mereka akan membuat mind map atau peta konsep. Kemudian yang kinestetik itu saya berikan tugas untuk menggambar bagian tumbuhan dan fungsinya begitu sama. Yang Ibu jelaskan tadi itu pada mata pelajaran IPAS itu ya? Iya. Apakah pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain? Bisa Pak ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran Pak. Tapi tidak semuanya dari mata pelajaran itu topik ataupun materinya itu kita diferensiasikan, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, artinya kita fleksibel Pak. Gitu. Dari obrolan kita hari ini, kira-kira refleksinya apa Ibu? Refleksi yang bisa saya peroleh dari obrolan kita yaitu bahwa dalam pembelajaran kita tidak boleh menyamakan murid kita ke kebutuhannya. Jadi kebutuhan mereka itu kan berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi inilah solusinya Pak. Kemudian tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu fleksibel, jadi sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru maupun kebutuhan belajar murid. Kira-kira kapan ini Ibu mau Ibu laksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya secepatnya Pak Sam. Ya insya Allah akan saya laksanakan pada minggu ini Pak Sam. Ya saya akan mencoba di mata pelajaran yang lainnya. Ya. Terima kasih Ibu ya.
sudah mau ajak saya ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Iya, terima kasih juga Pak Sam. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Sam tentang pembelajaran diferensiasi. Semoga saya nanti bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu di kelas saya dengan sebaik baiknya Pak Sam. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sama-sama Pak Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam Pak Juwende. Gimana tadi setelah berbincang-bincang dengan Bu Nap yang coaching yang Pak Sam lakukan terhadap Bu Nap tadi, gimana perasaannya? Alhamdulillah lancar, tapi memang ada beberapa hal yang kurang menurut saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait tadi coaching yang sudah Pak Sam lakukan dengan Bu Nap. Iya Bapak. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching tadi tentu saja dengan sesuai prinsip coaching tadi. Kemudian indikator yang saya harapkan sudah kelihatan, yaitu Ibu Nap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Menurut saya sebagai observer Pak Sam, proses coaching berjalan dengan baik tadi, sudah sesuai dengan alur tirta yang mungkin sudah kita pelajari bersama. Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot tadi. Terima kasih Bapak. Pada benar tadi, sehingga Pak Sam itu bisa menemukan solusi guna ya tadi ya, bisa menemukan solusinya dari permasalahannya yang beliau hadapi. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching Pak Sam. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Sam. Iya Pak Sam sebagai coach tadi ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru tadi dilakukan Pak Sam? Iya, dari kompetensi coaching yang saya harapkan berkembang yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, itu ingin saya kembangkan lagi ya Pak, karena harus benar-benar saya pahami bagaimana caranya agar supaya bisa memberikan pertanyaan berbobot ini dengan baik, yaitu dengan latihan, lebih banyak latihan dan terus-menerus gitu Bapak. Begitu Pak Sam, sependapat. Semoga kita dapat melaksanakan coaching berikutnya dengan lebih baik lagi. Seperti itu harapan kita bersama tentunya. Amin. Demikian observasi dari saya Pak Sam. Semoga bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan kita hari ini. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nap. Waalaikumsalam Pak Sam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sam, baik. Hari ini Bu Nap mau melakukan coaching ya? Iya, saya nanti akan melakukan coaching bersama Pak Juanda. Iya. Nanti Ibu akan melakukan coaching, kemudian nanti saya akan berperan sebagai observer, kemudian ada beberapa sedikit yang ingin saya tanyakan nanti kepada Ibu sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching. Boleh Ibu? Boleh Pak? Iya. Boleh. Begini Ibu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu dengan rubrik penilaian coaching. Nanti saya akan melihat Ibu, apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga akan melihat dan mendengarkan serta ekspresi dari coaching tersebut. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama yaitu presence penuh, kemudian saya akan mendengarkan aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi manakah yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Ibu?
Sebenarnya yang dari ketiga-tiganya ya Pak, tapi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot anak. Ya. Untuk indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ibu ini apa nanti? Indikator keberhasilannya yaitu nanti coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Iya Ibu, mungkin ini pertanyaan yang saya sampaikan sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Ibu sudah memberikan jawaban. Nanti saya akan melakukan observasi ketika Ibu sedang melakukan coaching Ibu. Iya, sama-sama Pak Sam. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Janda. Bagaimana kabar Pak Janda hari Alhamdulillah ini? Bunda, kabarnya baik-baik saja, sehat. Bagaimana dengan Bunda? Ya Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ju. Ini Pak Ju kemarin kok saya katanya ini berbincang-bincang dengan saya, ini ada masalah apa ya Pak Ju? Ya Bunda, mohon maaf mengganggu waktu Bunda. Saya akan bikin pencerahan dari Bunda terkait dengan kondisi di kelas saya ketika saya mengajar Bunda. Ya kira-kira ada masalah apa ya Pak ya? Ya Bunda, jadi saya itu punya murid yang namanya itu Tegar Bunda. Dia itu berperilaku menurut saya itu kurang baik Bunda. Dia berperilaku kurang baik ketika di pelajaran saya, kemudian juga di luar kelas, kemudian dengan teman-teman juga seperti itu Bunda. Ya. Oh ya, jadi Pak Juanda punya murid yang bernama Tegar itu perilakunya kurang baik ya Pak ya. Kemudian dia juga kurang sopan kepada gurunya. Kemudian dia juga kadang suka membolos ya, suka membolos dan malah kadang mengajak teman-temannya untuk membolos juga ya. Betul Bunda. Nah, menurut Pak Ju, berarti kan itu anak perilakunya kurang baik. Nah, ketika anak yang disebut anak itu baik, itu yang bagaimana ya Pak Ju ya? Menurut penilaian saya sendiri Bunda, ketika anak itu baik atau berperilaku baik itu ya tidak membolos, kemudian berangkat sekolah tepat waktu, berkata-kata secara sopan, santun, baik dengan guru lebih-lebih, dengan temannya, kemudian juga aktif ketika mengikuti pembelajaran Bu, seperti itu Ibu. Oh iya, ya saya sependapat ya dengan Pak Juanda bahwa kalau anak yang baik itu tentunya ya dalam kegiatan pembelajaran pun dia juga akan baik ya. Kemudian dia juga aktif dalam kegiatan pembelajaran dan serta tidak akan berbicara kotor maupun kurang sopan apalagi terhadap Pak gurunya. Nah, misalkan kenyataannya nih murid tadi yang bernama Tegar itu menurut Pak Juanda kalau dinyatakan dalam rentang nilai 1 sampai 10 dia berada di posisi mana Pak Juanda? Menurut kriteria penilaian saya Bu, jadi si Tegar ini pada posisi rentang angka 5 Bu. Seperti itu. Iya. Oh iya ya, berarti si Tegar itu berada pada posisi rentang angka 5 ya. Karena sikap-sikapnya yang seperti tadi itu ya Pak ya. Nah, yang menyebabkan Tegar itu memiliki sikap seperti itu tuh apa ya Pak Juni? Iya Bu. Jadi menurut pengamatan saya, si Tegar ini mengapa dia berperilaku seperti itu? Karena dia itu merasa ada backingannya Bu. Istilahnya itu dia merasa karena bapaknya itu seorang preman Bu, disegani di wilayahnya, dia itu merasa tidak ada takut-takutnya dengan siapapun, karena merasa ketika ada orang yang berani dengan dia, bapaknya itu akan membelanya Bu, seperti itu Bu. Itu menurut pengamatan saya itu seperti itu Bu. Oh iya ya Pak Ju ya, jadi dia berperilaku seperti itu, dia mengandalkan bahwa orang tuanya itu preman, jadi Iya, Bu, dia merasa ada backingnya ya, Iya. ada backingnya ketika dia akan melakukan suatu kesalahan ya tidak apa-apa, dia anggap dia wajar biasa karena dia dan ketika ada orang tuanya sebagai preman dan ditakuti serta disegani banyak orang. Nah, sekarang pernahkah Pak Juanda punya upaya untuk menangani si Tegar ini Pak Juanda? Saya sudah berupaya Bu. Upaya awal saya itu saya memanggil Tegarnya untuk memberitahukannya seperti itu, tapi belum
belum ada perubahan yang maksimal Bu. Dari upaya saya yang pertama itu, kemudian saya juga sudah bercerita dengan wali kelasnya si Tegar yaitu Pak Roman, kemudian saya juga sudah berbicara dan mudoroso Bu dengan guru BK-nya, tapi si anak ini sebenarnya masih tetap berada seperti itu. Oh iya ya, Pak Ju sudah melakukan upaya dengan menemui guru BK, kemudian sudah berbincang-bincang dengan wali kelasnya, tapi belum ada hasilnya ya Pak ya, belum ada perubahan yang maksimal pada si diri Tegar itu ya. Nah, begini Pak Juanda, apakah Pak Juanda belum ada niat untuk memanggil orang tuanya gitu? Dalam pikiran saya sudah ada niat Bu, saya sudah akan melangkah untuk menemui Pak Ustadz Sunondo. Jadi Pak Ustadz tersebut adalah kebetulan itu kakak bapaknya saya Bu. Nah, Ustadz ini orang yang disegani di masyarakat sekitar, kemudian juga Ustadz Sunondo ini juga disegani oleh Tegarnya, apalagi bapaknya juga segan dengan beliau. Jadi saya akan bicara dengan Pak Sunondo untuk membantu memfasilitasi kami sebagai moderasi lah dan seperti itu, supaya dia itu mau memberikan petuah kepada bapaknya si Tegar dan si Tegarnya Bu. Jadi dengan langkah ini nanti semoga ada solusi yang terbaik dari masalah Tegar ini Bu. Iya, ya ide yang bagus itu Pak Ju. Ya Pak Ju itu untuk mengatasi masalah itu yang kaitannya dengan orang tuanya yang tadi preman ya mungkin ditakuti ya Pak Ju. Dari dulu Pak Ju jembatani dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz itu mungkin bisa menjadi mediasi dari permasalahan kasus yang Pak Juanda alami ini ya. Nah, ini ide yang bagus ya Pak Ju. Kemudian kalau tapi ini sudah efektif ya Pak Ju untuk nanti mengatasi masalah ini ya Pak Ju. Ya. Ya dan tadi mungkin Pak Ju mungkin ada ide yang lainnya lagi Pak Ju untuk mengatasi anak ini. Setelah nanti dimediasi oleh Pak Ustadz Sunondo, nanti saya akan konfirmasi ke Pak Ustadz Sunondo untuk hasilnya seperti apa, semoga hasilnya bagus. Setelah itu nanti saya berencana Bu untuk melalui mediasi Pak Ustadz Sunondo, saya kumpulkan lagi dalam suatu forum itu, karena si kasus Tegar ini tidak menyangkut dengan saya sebagai guru, tapi ternyata rekan-rekan guru juga mengalaminya semua Bu. Jadi ada guru bahasa Indonesia, matematika juga mengalami semua. Maka nanti setelah ada mediasi ini, saya berencana akan memanggil orang tuanya si Tegar untuk hadir, kemudian si Tegarnya, kemudian Pak Ustadz Sunondo sebagai mediasi, kemudian guru BK dan wali kelasnya atau yang merasa mengalami kasus Tegar, supaya untuk menghasilkan suatu hasil yang bagus dan perubahan pada di Tegar itu akan maksimal Bu, sesuai yang kita harapkan seperti itu. Iya, iya, ide yang bagus itu Pak ya, ide yang cemerlang dari Pak Juanda. Kalau Pak Juanda itu akan mengumpulkan semuanya ya, dari orang tuanya, mungkin wali kelas, kemudian guru BK, serta guru lainnya yang terkait dengan Tegar tadi, dan juga Pak Ustadz sebagai mediasinya. Nah, setelah melakukan semua itu, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang sudah dilakukan Pak Juanda seperti ini? Keberhasilan yang saya harapkan di Tegar itu perubahan sikapnya semakin baik, semakin sopan dengan guru, kemudian semakin saya kasih kepada teman-temannya, juga sopan dengan temannya, kemudian tidak bolosan, kemudian juga datang lebih awal, aktif ketika di pembelajaran siapapun. Jadi perubahan yang saya harapkan seperti itu Ibu dalam diri Tegar. Oke, jadi tadi ya ukuran keberhasilannya yang sudah Pak Juanda sebutkan tadi ya. Nah sekarang kira-kira apa yang menjadi komitmen Pak Juanda dalam masalah ini? Saya berkomitmen untuk melakukan suatu perubahan dalam diri Tegar Bu. Dengan usaha-usaha yang saya laksanakan tadi, semoga menjadi solusi yang terbaik Bu. Ya, bagus Pak Juanda. Jadi Pak Juanda tadi sudah menemukan
solusi-solusi untuk mengatasi masalah si tegak ininya. Nah, kira-kira ini bagaimana perasaan Pak Juanda setelah kita berbicara tentang masalah tegak ini? Ternyata saya cukup senang Bu, ternyata dengan berbicara dan konsultasi dengan Bu Nap, alhamdulillah semakin terbuka Bu, sehingga solusi-solusi berikutnya itu ternyata muncul setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Nap, seperti itu Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak Ju, ya ini saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar keberhasilan Pak Juanda dalam menangani si tegak ini, dan semoga lancar ya Pak Ju. Amin. Dan karena ini tujuannya juga sangat baik, semoga berhasil dengan sukses. Amin. Ya, kira-kira mungkin itu, atau nanti Pak Ju ketika ada masalah lagi nanti bisa ya menemui saya. Oke, siap Bu. Rencana akan saya mulai pada minggu ini Bu, karena sudah mendapat ajaran dari Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama, Terima kasih atas Pak solusinya, Juanda. motivasinya, masukannya, semoga saya dapat melaksanakan apa yang saya inginkan ini menjadi suatu keberhasilan Bu. Iya, semoga Terima kasih. sukses dan sukses ya Pak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nap. Selamat pagi Pak Sam. Ya, tadi Bu Nap baru saja melakukan kegiatan coaching Bu ya. Iya Pak Sam. Ya, alhamdulillah kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar Pak Sam. Iya Ibu. Setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Boleh Ibu ya? Boleh Pak. Iya. Yang pertama, dari apa yang tadi Ibu laksanakan pada kegiatan coaching, kira-kira menurut pendapat Ibu, performa Ibu bagaimana? Saya menilai performa saya itu sudah cukup baik Pak, tapi masih ada beberapa yang kurang maksimal, misalnya ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, mengapa Ibu kok kurang maksimal itu, kenapa Ibu? Karena tadi saya merasa pertanyaan itu kurang mengena pada kata kunci Pak. Oh, kurang mengena pada kata kunci Bu ya. Saya akan memberikan pendapat saya, boleh Bu ya? Boleh Pak, monggo. Iya. Dari apa yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, yaitu sudah mengenal pada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Ibu. Bagaimana Ibu mendengar pendapat saya ini Ibu? Oh, terima kasih Bapak. Saya sangat senang apa yang sudah tadi Pak Sam sampaikan. Berarti saya di sini harus tetap terus belajar Pak ya, dan terus berlatih dalam pelaksanaan coaching. Iya. Namun Ibu, tadi dari yang saya amati ada beberapa hal yang sedikit kurang Ibu, yaitu pada Ibu kurang bisa memberikan pertanyaan yang berbobot atau kurang mengena pada kata kunci Ibu. Iya Pak, memang itu saya rasakan bahwa memang saya kurang ketika memberikan pertanyaan berbobot itu kurang mengena pada kata kunci tadi. Iya. Apa rencana Ibu setelah kegiatan pada hari ini Ibu? Ini saya akan terus berlatih dalam melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya, agar nanti saya dalam melaksanakan coaching lagi itu akan lebih baik lagi Pak. Iya. Dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah Ibu bayangkan untuk kegiatan dan meningkatkan performa Ibu untuk kedepannya? Ini saya akan terus berlatih dan belajar dalam coaching dengan menggunakan alur tirta dengan rekan sejawat. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan pasca observasi kegiatan coaching Ibu ini. Ya, terima kasih juga Pak Sam, sama-sama atas pencerahannya. Ya, terima kasih Ibu ya. Sama-sama Pak Sam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam Bu Nap. Bagaimana kabar Pak Juanda hari Alhamdulillah ini? baik. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah,
Bapak, saya dengar nanti Pak Juanda ini akan melakukan coaching ya bersama Pak Samsudin. Nah, sebelum Pak melakukan coaching ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak. Namun sebelumnya ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Ini nanti saya akan mengamati coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur-alur apa belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan bagaimana pula coaching nanti merespon dari pertanyaan coachnya yang tentunya sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, lanjut, ini pertama pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, kompetensi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada coaching tersebut? Gitu. Selama nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Sam sebagai coachingnya, yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Ibu atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya Pak Sam, dari tadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan meliputi dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari itu yang Pak Juanda mau fokuskan itu kompetensi yang mana Pak Juanda? Kompetensi yang nanti saya akan fokuskan ketika nanti saya sebagai coach dan Pak Sam sebagai coach, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya bagus Pak ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan pada coaching kali ini? Ibu, indikator coaching yang ingin saya tekankan di sini yaitu coaching dapat menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri secara maksimal Bu, dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahannya. Ya, bagus ya, demikian Pak Ju untuk pra observasi ini. Nanti setelah Pak Juanda melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi. Monggo silahkan untuk bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Ju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi Pak Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Pak Sam hari ini? Alhamdulillah Pak Juanda, alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga, kalau diberikan kebaikan Pak Sam, semoga senantiasa kita diberi kesehatan dan kebaikan Pak Sam. Amin. Kemarin Pak Sam kayaknya minta ketemu saya. Telepon, WA itu kira-kira ada apa ini? Iya Pak Juanda, iya saya pengen ketemu sama Pak Juanda, ya pengen ngobrol-ngobrol sedikit lah, pengen curhat lah gitu Pak Juanda gitu. Kita pengen ngobrol apa ini untuk pertemuan kita hari ini Pak? Iya Pak Juanda, gini Pak Juanda, saya pengen sedikit curhat nih. Saya itu punya murid ini udah kelas 6, cewek. Ini ya. Cantik. Ya cantik ya. Tapi dia itu insecure, sedikit minder dibanding teman-temannya, karena mungkin dia sedikit ada problem di keluarga atau broken home lah ini gitu Pak. Gitu, berarti dia itu murid yang insecure, karena dia itu broken home Mas. Iya, kurang percaya diri gitu Pak. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini itu apa yang ingin Pak Sam dapatkan dari pertemuan kita Pak Sam? Dari pertemuan kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini, saya ingin menemukan solusi lah bagaimana anak ini supaya bisa menjadi lebih percaya diri lagi seperti dulu gitu Pak. Kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita pagi hari ini Pak Sam, dari apa yang tadi Pak Sam ceritakan terkait anak tadi yang kurang percaya diri ini, itu kira-kira ukuran keberhasilan itu nanti apa Sam dari pertemuan kita nanti? Iya, dari ukuran keberhasilan kita pada hari ini yaitu nanti saya dapat menemukan lah solusi untuk permasalahan murid saya ini Pak. Nanti mendapatkan solusi yang terbaik. Iya, solusi yang terbaik itu.
dari apa yang tadi yang Pak Sam jelaskan bahwa anak ini kan merasa insecure, minder dibandingkan dengan teman-temannya sekelas gitu ya? Iya. Atau mungkin satu sekolah dibanding dengan teman-teman sekelas karena memang dia kurang terurus, jadi kadang teman-temannya agak sedikit ngejek karena badannya bau atau apa gitu, jadi dia sedikit minder karena itu udah kelas 6 sudah mulai puber, jadinya kan dia udah merasa lah gitu karena berketemu juga mungkin Pak Sam ya? Iya, betul. Dan Pak Sam ingin anak ini tuh menjadi percaya diri, Iya. tumbuh lagi walaupun dari keluarga yang mungkin berkembang tadi. Apakah seperti itu kira-kira? Iya, betul sekali Bapak, itu yang saya harapkan gitu. Oke Pak Sam, dari permasalahan tadi yang Pak Sam ungkapkan tadi, potensi atau kesempatan apa ini yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah anak tersebut? Iya, untuk kesempatan atau potensi yang saya miliki sebenarnya ada beberapa. Yang pertama yang saya mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Iya, betul. untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan anak ini. Kemudian saya dengan murid-murid yang lain, kita ajak ngobrol teman-temannya. Ayo diajaklah bareng-bareng supaya dia bisa kembali ke komunitas kelasnya lagi gitu. Baik, ya, bagus tuh. Kemudian Pak Sam, dari kira-kira tentang nilai antara 1 sampai 10 ini, posisi Pak Sam dalam menyelesaikan masalah agar anak ini bisa lebih percaya diri itu kira-kira dari 1 sampai 10. Dari yang sudah saya lakukan itu belum begitu maksimal sih Pak ya, mungkin masih di angka 6 gitu Pak. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 mau sampai dapat skor berapa? Itu tadi Pak Sam mengatakan sampai angka 6 ya Pak Sam. Ini masih di angka 6 itu iya. Mungkin untuk nanti bisa diri mungkin sampai 8 gitu. Iya, harapannya sampai angka 8 itu sudah bagus sekali Pak. Iya. Kira-kira apa ya kekuatan dari Pak Sam sendiri agar menjadikan anak ini itu bisa kembali seperti dulu lagi, bisa kembali percaya diri dan tidak menyendiri mungkin kan? Iya. Kira-kira apa? Iya, mungkin yang saya punya itu mungkin dari komunikasi Bapak. Komunikasi. Saya harus intens berkomunikasi ketika anak menyendiri atau apa ya, kita ajak ngobrol lah gitu. Selain itu juga kita punya rencana mau bertemu dengan orang tua lah, kita mau ngobrol-ngobrol gitu lah sama orang tuanya gitu. Kira-kira kan pasti tidak senang mungkin Pak Sam juga. Iya. Kira-kira yang Pak Sam hambatan-hambatan yang akan terjadi apa Pak Sam? Hambatannya itu karena memang kedua orang tuanya ini sudah pisah Pak ya. Jadi yang satu di luar kota, yang satu itu ya masih dalam satu kabupaten tapi beda kecamatan. Jadi kita memang harus tidak mungkin bisa bertemu secara langsung. Mungkin kita bisa cari cara lewat video call atau kita lewat, kalau tidak bisanya ya itu hambatannya paling di kita lewat telepon gitu ya. Masalah itu karena mungkin komunikasi Pak ya? Iya, komunikasi, kurang kasih sayang lah ya. Ya kan untuk mengatasi permasalahan itu kan karena suatu komunikasi ya. Iya. Kalau yang sedang mungkin bisa. Kira-kira Pak Sam untuk mengatasi solusi komunikasi itu bagaimana sih? Yang pertama jelas saya mungkin akan berkunjung ke rumahnya gitu, karena dia kan tinggalnya bareng kakeknya gitu, jadi dia ngurus apa sendiri. Nanti kita ngobrol dengan kakeknya, kemudian nanti kita akan nomor telepon ke orang tuanya, atau mungkin kalau bisa kita bertemu gitu di sekolah atau di rumah atau bagaimana. Kalau memang tidak bisa ya kita lewat telepon gitu boleh. Ini Pak Sam, dari apa yang tadi Pak Sam jelaskan itu setelah mendapatkan nomor telepon dari kakeknya dan sebagainya itu, ini yang jadi nanti prioritas yang akan Bapak lakukan itu kira-kira apa? Yang prioritas itu adalah nanti kita komunikasi dengan orang tua, itu yang paling prioritas. Karena apapun itu orang tua itu punya kewajiban gitu, walaupun dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Nanti bagaimanapun kita harus bisa berkomunikasi dengan orang tua gitu, baik orang tua yang laki-laki ataupun yang perempuan gitu. Strategi ya? Iya. Strateginya apa? Strateginya ya tadi itu kita pertama ya bukan kita langsung itu, kita ajak ngobrol-ngobrol dulu lah, tahap demi tahap ngobrol-ngobrol dulu bagaimana perkembangan anak ini dan sebagainya. Harapannya nanti ada rasa tersentuh lah, sehingga
ada solusi ke depannya supaya bisa anak ini lebih baik lagi gitu. Ya tidak minder, terutama itu bisa percaya diri lagi lah itu itu. karena kondisi keadaannya seperti itu. Iya. Kira-kira akan dimulai kapan Pak Sam langkah-langkah strategi tersebut? Minggu depan nantinya kita akan mulai mencoba menghubungi orang tuanya secepatnya ya. Untuk ukuran keberhasilannya Pak Sam kira-kira? Ukuran keberhasilan kita ya yang terpenting ini anak ini bisa kembali ke komunitasnya di kelas 6 bersama teman-temannya itu. Setiap rencana itu kan pasti namun Pak Sam ya, pasti ada gangguannya. Kira-kira nanti bagaimana Pak Sam untuk mengatasi hambatan tadi Pak Sam? Hambatannya itu mungkin satu tadi komunikasi, yang kedua kita mengantisipasi respon dari orang tua. Kan kita belum tahu juga respon dari orang tua itu seperti apa gitu Pak. Kemudian apa ini komitmen Pak Sam ini terhadap rencana ini? Iya, komitmen saya yang terpenting saya berkolaborasi bersama rekan guru bagaimana anak ini bisa survive lagi gitu, bisa bangkit lagi gitulah itu. Apa ada yang membantu Bapak dalam melaksanakan rencana ini Pak? Iya, ada. Kita bersama dengan teman-teman guru itu, kemudian dari keluarganya kan juga ada kerabatnya gitu. Nanti kita ajak komunikasi bersama gitu. Sekali. Ya. Ini bagaimana nih untuk tindak lanjutnya Pak Sam? Ya, untuk tindak lanjutnya ya tadi kita akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan itu ya dengan baik. Itu harapannya secepatnya kita akan melaksanakan hal tersebut gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Sam mungkin sudah ngobrol dengan kita bersama di sini cari satu solusi. Terima kasih Pak Sam. Iya, terima kasih Pak Juanda. Dari obrolan kita hari ini sedikit ada pencerahan lah apa yang harus saya lakukan dengan kondisi anak ini gitu Pak Juanda. Terima kasih Pak Juanda. Oke, sami-sami. Saya tunggu kabar baiknya dari perkembangan anak ini Pak Sam. Iya. Kami jadikan ada solusi yang terbaik dari anak ini. Siap Pak Juanda. Nanti jika ada perkembangan tentang anak ini, saya akan minta waktu lagi Pak Juanda untuk kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana hasil dari apa yang sudah kita rencanakan gitu. Kira masih ada yang perlu bicara lagi? Mungkin cukup Pak Juanda. Oke. Terima kasih. Yang lagi. Sami. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Juanda. Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam Bunda. Tadi baru saja Pak Juanda melakukan coaching ya pada Pak Samsudin ya. Nah sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah saya melaksanakan observasi pada coaching kali ini. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada coaching kali ini terkait dengan indikator pencapaian yang ingin diinginkan Pak? Ibu, saya tadi melakukan coaching dengan Pak Sam sebagai coachnya dan Pak Sam sebagai coachnya itu saya sudah melakukan dengan alur vertabu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Dengan alur tersebut saya bisa menggali coach tadi Pak Sam tersebut untuk bisa menceritakan permasalahannya dan coach menemukan solusinya sendiri Bu. Iya, bagus Pak Juanda ya. Jadi saya juga sebagai observer ini juga akan menyampaikan hasil observasi saya bahwa coaching yang sudah Pak Juanda tadi lakukan dengan Pak Sam alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan prosesnya sudah sesuai dengan alur kita ya, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian Pak Juanda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sam, yaitu pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Samsudin ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, kemudian tadi pada coaching kali ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu Pak Juanda. Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita kali ini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Juanda kembangkan berdasarkan dari coaching yang baru Bapak lakukan tadi? Saya akan lebih memahami lagi tentang alur kerja yang akan dilakukan untuk sebuah proses coaching,
sehingga saya nanti dapat melaksanakan coaching itu dengan baik, Bu. Ya, gitu ya Pak ya. Iya. Ya semoga nanti yang kita lakukan coaching berikutnya itu lebih baik lagi ya Pak Amin, ya. Bu. Amin. Nah demikian Pak Ju observasi yang bisa saya lakukan, semoga bisa bermanfaat untuk kita Amin. semua ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Juanda. Sama-sama, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.